Salam, salam sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara renungan singkat. Biarlah setiap apa yang kita akan bersama-sama lakukan boleh mendatangkan berkat bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam ini mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan telah beri. Saat ini kami menikmati firman-Mu. Buka hati kami, buka kepikiran kami, buka pendengaran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik dan mampukan untuk kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kesempatan ini kita boleh kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam ini saya akan ajak kita semua membaca dan merenungkan dalam sebuah kitab Yesaya pasal yang ke-50, di mana kita akan baca ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Renungan saya akan berikan judul Jangan Takut Gelap. Saudaraku yang saya kasihi, sewaktu saya masih kecil saya punya pengalaman di mana saat itu di tahun 1983 kurang lebihnya ada satu peristiwa alam yang namanya gerhana matahari total. Saat itu saya masih duduk di kelas 1 SD, masih kecil, masih kanak-kanak. Dan waktu itu ketika terjadi gerhana matahari, sungguh-sungguh merasakan sangat-sangat takut, merasakan sangat-sangat khawatir, merasakan sangat-sangat panik, karena di sekitar yang ada hanyalah gelap, tidak ada cahaya. Dan ketika duduk berdekatan sama orang tua, sama adik, sama kakak pun tidak lagi bisa mengenali. Yang ada adalah rasa takut, cemas, khawatir. Itulah ketika ada dalam kegelapan. Yesaya, Nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk selalu mengingatkan bangsa Israel. Waktu itu Yesaya menyampaikan kepada umat Israel bahwa jikalau engkau ada dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar, hendaklah engkau tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Yesaya menyampaikan pesan ini kepada umat Israel supaya setiap mereka ketika menghadapi situasi yang gelap, menghadapi situasi yang tidak mengenakan, biarlah tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Berbicara tentang kegelapan bukan hanya berbicara tentang gelap secara harafiah, siang malam, gelap petang, gelap terang, bukan itu saja. Tapi berbicara tentang kegelapan, berbicara tentang keadaan-keadaan yang sulit, sukar, keadaan yang tidak mengenakan, yang kadangkala ini membuat seseorang berubah perspektifnya. Ketika ada dalam terang, kita saling mengenali satu sama lain. Orang tua mengenal anak, anak mengenal orang tua, adik mengenal kakak, kakak mengenal adik, kita bisa mengenal teman, saudara. Tetapi berbeda keadaan jikalau ada dalam kegelapan. Orang bisa-bisa tidak mengenali satu sama lain. Yang ada adalah bagaimana ingin mempertahankan diri untuk tidak kena bahaya dengan cara menyerang atau apapun juga, karena merasa aku tidak kenal sama semua orang. Penglihatannya sudah gelap,
Ketika dalam kegelapan, ketika seseorang adalah kesukaran, bisa-bisa merubah cara pandang orang itu kepada sesamanya. Yang biasanya akrab oleh karena orang itu ada dalam persoalan berat, oleh karena orang itu ada dalam satu permasalahan, maka bisa-bisa sudah tidak lagi mengenali, menganggap semua adalah musuh, menganggap semua adalah orang yang membahayakan. Itulah ketika seorang ada dalam gelap. Naluri orang ketika ada dalam kegelapan adalah bagaimana berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan bagaimanapun juga. Tetapi saudaraku semua yang saya kasihi, terkadang ketika kita dalam kegelapan mengambil satu tindakan, justru pada akhirnya mendatangkan celaka atas hidup setiap kita. Ketika seorang ada dalam kegelapan, ketika berusaha mencari jalan keluar, yang ada adalah bisa terperosok, yang ada bisa kebentur kepala dan lain sebagainya. Oleh karena itu Yesaya mengatakan, jikalau semua ada dalam kegelapan dan tidak ada sinar yang menyinari baginya, adalah orang itu percaya, mempercayai sampai datang waktunya ada pertolongan Tuhan. Tidak usah banyak melakukan satu aksi dan reaksi. Bersandar dan percaya kepada Tuhan, itu bukti sebagai anak Tuhan yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau kita bisa, kalau kita seandainya diberikan pilihan, mungkin kita bisa memilih. Tidak usah ada gelap saja, biarlah semua terang, semua enak. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan mengizinkan gelap itu ada. Itu memiliki suatu makna, memiliki suatu fungsi, supaya kita dilihat oleh Tuhan. Seberapa kita memiliki kepatuhan, seberapa kita memiliki satu kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ketika ada dalam suasana yang tidak baik sekalipun, yakinlah, sadarilah bahwa Tuhan itu ada. Dan jangan mengambil tindakan-tindakan di luar perkenanan Tuhan. Tuhan berharap, Tuhan mengingatkan waktu itu melalui Yesaya, ketika ada dalam kegelapan dan tidak ada sinar, biarlah tetap tenang, tetap tinggal tenang, menunggu datangnya pertolongan daripada Tuhan. Kegelapan, suasana yang tidak enak, suasana yang tidak nyaman, kadang-kala membuat kita cenderung untuk segera ingin lepas dan mencari jalan-jalan keluar yang mungkin bagi kita baik. Tetapi sebaik-baiknya apa yang kita lakukan, alangkah lebih baik ketika kita dalam keadaan yang sukar, sulit, keadaan yang tidak mengenakan, kita bersandar dan berharap akan datangnya pertolongan daripada Tuhan. Kegelapan memang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita, untuk memproses hidup kita. Seberapa jauh kita meyakini pertolongan yang datang daripada Tuhan. Jangan takut gelap, karena sesungguhnya terang itu segera akan datang dalam hidup setiap kita. Pertolongan itu ada dekat dalam hidup setiap kita. Bila renungan firman Allah memberkati setiap kita, tidak saya perpanjangkan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.